Saya ingin mengucapkan selamatlah kepada teman-teman pemohon terutama ya, teman-teman pemohon dan kepada teman-teman buruh secara keseluruhan. Saya harus mengatakan bahwa ini perubahan arah politik yang sangat besar bagi ketenagakerjaan ke depan gitu. Dan Mahkamah Konstitusi juga berubah rupanya gitu. Itu yang saya melihat bahwa ini angin segar. Kalau disebut sebagai angin segar, ini angin segar. Karena apa? Karena ada keberanian bagi Mahkamah Konstitusi, itu yang pertama. Karena selama ini kan sudah berapa kali permohonan ke MK juga gagal gitu kan. Dan ternyata MK hari ini eh, apa namanya mengabulkan permohonan yang pada poin-poin yang cukup penting buat teman-teman pekerja, teman-teman buruh. Jadi menurut saya putusan ini luar biasa. Putusan ini harus diapresiasi sangat besar oleh kita semua gitu ya, oleh teman-teman buruh terutama gitu. Nah, setelah saya baca lagi lebih detail lagi gitu, lebih menarik lagi karena apa? Karena dampaknya bisa sangat besar sekali gitu. Nah, tadi pagi saya dapat kiriman juga gitu ya, rilisnya dari Apindo gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah dapat gitu kan. Rilis dari Apindo yang rupanya Apindo yang pertama dan pada poin yang terakhir gitu, dia mengkhawatirkan dan dia meminta bahwa putusan MK tidak tidak diberlakukan untuk penetapan upah pada tahun ini, tapi digunakan untuk upah pada tahun selanjutnya gitu. Dan ini perdebatan akan terjadi lagi. Nah, jadi kalau di kalau di apa namanya saran saya yang pertama gitu adalah teman-teman segera bentuk tim untuk tindak lanjut dari putusan MK. Kenapa gitu? Paling tidak untuk mengawal ke depan putusan MK ini mau diapakan. Tim ini akan melakukan kajian lebih detail menurunkan dari apa dampak dari putusan MK lalu tindak lanjutnya seperti apa. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena yang pertama adalah putusan MK ini kan sesuai dengan Undang-Undang 45 berlaku final. Tapi pasal 24C Undang-Undang 45 tidak menyebut bahwa putusan ini mengikat. Nah, dari situ maka putusan MK akan tetap menjadi bahan perdebatan di ruang publik di awal-awal ini pastinya. Karena boleh berlaku final, tapi tidak mengikat sepanjang belum dirubah peraturan perundangannya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dalam waktu segera tidak bisa ada perubahan apa-apa dari putusan MK ini. Nah, maka tim yang saran saya tadi untuk dibentuk, tim untuk tindak lanjut dari putusan MK, itu menjadi penting untuk segera mensuarakan ke ruang publik bahwa putusan MK harus segera diberlakukan. Karena kan asasnya RH omnes orang mengatakan begitu, walaupun masih dalam ruang perdebatan. Tapi perebutan ruang publik itu menjadi penting gitu. Maka segeralah teman-teman membangun opini bahwa putusan itu harus segera dilaksanakan termasuk untuk penetapan upah pada tahun ini. Nah, itu menjadi penting. Dari beberapa putusan itu gitu ya, dari poin-poin itu menurut saya dampaknya sangat besar banget kalau diturunkan. Termasuk misalnya terkait dengan pengupahan terutama misalnya. Nanti formula proporsional, formula tentang berbagai hal itu akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengupahan. Sementara Dewan Pengupahan akan banyak kerjaannya nanti di sana gitu ya dan sistemnya sampai hari ini menurut saya belum belum memenuhi gitu ya kalau lihat dari putusan MK. Nah, dari situ maka turunnya sangat banyak sekali. Nah, di sisi lain gitu, di sisi lain DPR itu kan juga sudah menetapkan prolegnas untuk ke depan ya. Walaupun putusan MK itu kan masuk dalam daftar kumulatif terbuka, artinya bisa kapan saja masuk gitu kan. Sehingga dalam waktu dekat juga bisa diproses di apa dibahas untuk revisi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan misalnya gitu. Nah, tapi itu semua pasti kan butuh dukungan dari teman-teman kan untuk mensuarakan ini agar Komisi 9 DPR segera mengambil alih proses pembahasan RUU gitu. Nah, apakah itu nanti akan dibahas atau tidak, kita belum tahu. Tapi yang jelas, kalau berdasarkan pada mekanisme prolegnas gitu, ya, proses legislasi gitu, atau mekanisme legislasi,
Pasca putusan MK itu seharus bisa segera dilaksanakan perubahan atau dibahas melalui masuk melalui daftar kumulatif terbuka. Jadi bisa kapan saja. Tidak harus nanti nunggu ditetapkan dulu prolegnas ataukah tidak gitu. Nah, dari situ maka kembali ke saran saya tadi, segera dong dibentuk tim lalu merumuskan lagi tindak lanjutnya seperti apa dan menyuarakan ke ruang publik. Terus kemudian eh, terkait dengan apakah mungkin akan segera dibuat undang-undang yang Mahkamah memberikan saran selama 2 tahun. Putusan yang mengikat itu adalah putusan dalam amar putusan, secara teoritis gitu ya. Secara teoritis kan yang ada dalam putusan seperti tadi disampaikan oleh eh, Bung Trias Moko gitu ya. Maka ketika itu ada di dalam pertimbangan, saya kok khawatir bahwa itu tidak akan dilaksanakan gitu. Apalagi nanti gesekannya sangat besar sekali. Ini akan merubah undang-undang Omnibus Law. Nah, itu cukup rumit juga menurut bayangan saya gitu. Nah, jadi dari situ perkiraan saya u- DPR untuk melakukan perubahan memenuhi saran Mahkamah dalam pertimbangannya untuk 2 tahun dibuat aturan baru atau undang-undang ketenagakerjaan dikeluarkan dari klaster dari apa namanya Omnibus Law kayaknya cukup sulit. Bayangan saya cukup sulit. Tapi untuk perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu masih memungkinkan dalam waktu 2 tahun ke depan. Nah, maka perdebatannya kemudian adalah sampai kita menunggu perubahan undang-undang, mungkin nggak sih putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan ataukah tidak gitu. Menurut saya, karena secara basis teori, putusan MK itu kan merubah undang-undang. Maka kita seharusnya keberatan kalau itu diatur di dalam PP atau diatur di dalam Permenaker. Harusnya adalah dirubahnya adalah undang-undang ketenagakerjaannya. Itu yang pertama. Karena apa? Karena itu jauh memberikan kepastian hukum bagi kita semua. Yang kedua adalah seringkali juga gitu, seringkali karena kalau bicara tentang peraturan pemerintah, apalagi misalnya apa namanya peraturan menteri, itu ada kewenangan diskresional di sana untuk memberikan pengaturan secara khusus berdasarkan prinsip kebijakan. Itu dimungkinkan. Jadi kalau kita membaca dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu ada beberapa norma yang dimungkinkan dimunculkan di sana. Dianggap sebagai norma-norma turunan. Itulah kenapa beberapa PP misalnya itu cukup sulit. Apalagi kalau dalam bentuk apa namanya peraturan presiden misalnya gitu ya. Apalagi dalam bentuk itu. Itu sangat sulit seringkali untuk di judicial review di Mahkamah Agung. Dan banyak putusan itu kemudian menjadi kalah lah sederhananya gitu ya. Itu karena memang ada ruang atau undang-undang memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk memberikan aturan teknis turunan, norma turunannya. Itu dimungkinkan. Jadi dari situ akan cukup sulit untuk dikabulkan dalam uji di Mahkamah Agung. Nah, secara teknis dari situ maka kita konsisten saja menurut saya. Putusan dari Mahkamah Konstitusi ini seharusnya segera dilakukan perubahan terhadap undang-undang sektor ketenagakerjaan. Karena untuk memberikan kepastian bagi teman-teman pekerja sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu gimana caranya ke depan? Nah, tim ini yang tadi saya menyarankan adalah kemudian juga akan melakukan laporan secara periodik kepada Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga eksekutor eksekusi gitu ya sebagai eksekutorialnya. Nah, jadi dari situ kita harus membuat laporan kan. Jadi kan ini adalah presiden buruk, presiden yang baik buat kita gitu ya, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kemudian dievaluasi setiap saat oleh korbannya. Jadi kita ini kan korban dari undang-undang gitu kan. Kemudian kita memberikan laporan secara periodik kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi ini putusan tidak diindahkan, tidak dilaksanakan oleh pemerintah misalnya gitu. Nah, secara periodik. Nah, ini yang untuk melatih sama halnya dengan putusan-putusan PT UN. Jadi putusan PT UN itu bertahun-tahun sejak berdiri dan baru ada perubahan sejak keluarnya, saya kalau tidak salah tahun 2014 gitu ya. Jadi tahun 86 sampai tahun 2014 itu Mahkamah PT UN, sorry, Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak punya lembaga eksekusi. Sampai kemudian keluarlah peraturan-peraturan
yang untuk mengeksekusi dari putusan pengadilan tata usaha negara. Sampai hari ini pula, Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2023, 2003 mohon maaf, 2003 itu sampai hari ini tidak memiliki mekanisme eksekusi atas putusannya. Nah, tidak ada salahnya juga justru dari teman-teman pekerja dengan tim yang tadi saya sarankan, tim untuk pelaksanaan tindak lanjut dari putusan MK, itu kemudian akan melakukan laporan secara periodik kepada MK. Itu saya yakin akan menstimulus ke depan keluarnya mekanisme eksekusi atas putusan MK. Karena sudah banyak juga putusan MK yang tidak dilaksanakan oleh oleh pemerintah. Karena kita tahu lah ya, dalam ada satu pomeo gitu ya, bahwa eh, yudikatif itu adalah lembaga paling lemah karena dia hanya punya putusan gitu. Sementara eksekutif itu punya senjata dia, punya senjata. Sementara DPR itu juga punya dompetnya, punya uangnya. Ini saya lupa ada ditulis oleh Hamilton di dalam bukunya, saya lupa salah satu buku tentang konstitusi kalau nggak salah. Dia menulis tentang itu. Jadi lembaga yudikatif itu lembaga paling lemah. Nah, maka yang menguatkan lembaga yudikatif ya masyarakat itu sendiri gitu. Nah, jadi menurut saya putusan ini sangat bagus, tapi apakah bisa segera dilaksanakan? Saya cukup pesimis untuk pelaksanaannya karena akan menunggu dari perubahan undang-undangnya. Dan apakah bisa pada waktu penetapan pengupahan besok ini gitu ya, dalam beberapa hari ke depan itu dipakai atau tidak, maka seharusnya bisa dipakai secara teoritik. Tetapi secara faktual saya sangat yakin ini sangat cukup sulit gitu. Nah, tidak ada salahnya pertarungan ruang publik ini mulai ini harus dipakai ke depan gitu. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dari pasca putusan ini. Nah, maka untuk merinci menurut saya turunan-turunan itu tidak ada salahnya dalam waktu dekat ini dibentuklah tim itu untuk apa namanya menindaklanjuti dari putusan MK. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih.